Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan untuk menjelaskan tentang tata letak benda atau posisi benda yang berikutnya ya. Oke, minasan kita lihat dulu bendanya ya. Yang di sini pertama ada gambar isu. Apa sih isu? Isu di sini artinya adalah kursi. Lalu di sini juga sama, ada isu juga. Apa itu isu? Artinya adalah kursi. Jadi di sini ada dua buah kursi ya, ada kursi yang pertama dan juga ada kursi yang kedua ya. Lalu yang berikutnya di sini ada gomibako. Apa sih gomibako? Gomibako di sini artinya adalah tempat sampah ya. Gomibako artinya adalah tempat sampah. Nah, sekarang kita lihat posisi tempat sampahnya ya. Posisi tempat sampahnya atau posisi gomibakonya ada di antara dua kursi ini. Ya, ada di antara dua kursi ini. Jadi, posisi tempat sampahnya ada di antara kursi yang pertama dan juga ada di antara kursi yang kedua. Nah, tata letak bendanya di antara atau dalam bahasa Jepang itu disebutnya adalah aida. Aida, di antara ya, aida, di antara. Sekarang kita coba lihat pola kalimatnya ya. Oke, ini adalah pola kalimatnya ya. Sekali lagi kita lihat, ini ada kursi yang pertama, ini ada gambar kursi yang kedua, dan di antara kursi yang pertama dan juga kursi yang kedua ada tempat sampah ya. Nah, di antaranya ini pakai kata tunjuk aida. Sekarang kita lihat pola kalimatnya. Kata benda satu ditambah dengan partikel to, kita ketemu partikel baru lagi nih, ditambah dengan partikel to, ditambah dengan kata benda dua, ditambah dengan kata benda dua, ditambah dengan partikel no, ditambah dengan partikel no, ditambah dengan aida, yang tadi artinya adalah di antara, ditambah dengan partikel nih ya, partikel yang menyatakan letak, ditambah dengan kata benda tiga, ditambah dengan partikel ga, ditambah dengan imas atau arimas, tergantung dari bendanya, benda hidup atau benda mati ya. Minasan seolah-olah kalau minasan melihat pola kalimat ini kok panjang gitu ya, sensei pola kalimatnya kok panjang banget ya. Sebenarnya enggak, ini adalah pola kalimat yang sama. Bedanya hanya ditambahkan ini, ditambahin kata bendanya sama ditambahkan dengan partikel to-nya. Hanya dua ini yang ditambahkan ya. Jadi jangan melihat bahwa pola kalimatnya panjang, enggak ya. Sebenarnya pola kalimat ini sama dengan pola kalimat yang sebelumnya, hanya ada tambahan ini. Dua unsur ini, yaitu kata benda satu dan juga partikel to ya. Sekarang kita lihat penjelasannya. Ya, pola kalimat ini digunakan untuk menunjukkan bahwa di antara kata benda satu dan kata benda dua ada kata benda tiga. Di antara aida, di antara kata benda satu, jadi benda yang pertama dulu yang disebutkan, di antara kata benda satu dan no to-nya di sini artinya adalah dan kata benda dua ada kata benda tiga. Di antara kata benda satu dan kata benda dua ada kata benda tiga. Begitu ya menerjemahkannya. Nah, sekarang kita lihat contoh kalimatnya ya minasang ya. Kita lihat contoh kalimatnya ya. Isuto ya. Isuto isuno aidani gomibako ga arimasu ya. Isuto isuno aidani gomibako ga arimasu. Kita terjemahkan. Isu artinya adalah kursi. Isu artinya adalah kursi. Isu yang ini artinya juga sama, yaitu kursi. Aida artinya adalah di antara. Gomibako artinya adalah tempat sampah. Arimas artinya adalah ada untuk benda mati. Lalu kita terjemahkan di antara kata benda satu dan kata benda dua ya.
Isuto isuno aidani, di antara kursi dan kursi, gomi bako ga arimasu, ada tempat sampah. Sekali lagi. Isuto isuno aidani, di antara kursi dan kursi, gomi bako ga arimasu, ada tempat sampah. Ada tempat sampah, ya. Isuto isuno aidani, gomi bako ga arimasu, ya, di antara kursi dan kursi ada tempat sampah. Minasan, kebetulan kata bendanya yang ini adalah sama, yaitu kursi. Kata benda satunya kursi, kata benda duanya juga kursi. Tapi nanti kita lihat contoh kalimat yang lainnya, ya. Oke, sekarang kita lihat dulu unsur-unsur kalimatnya ada apa saja. Yang pertama ada isu. Isu di sini artinya adalah kursi, dia sebagai kata benda satu. Dan untuk kursi yang kedua posisinya sebagai kata benda dua, ya. Lalu ada to, ada partikel to, ya. To di sini artinya adalah dan. To di sini digunakan untuk, ya, menyambungkan dua kata benda, A dan B. A, to, B, gitu ya. Jadi to di sini artinya adalah dan, ya, dia posisinya sebagai partikel. Lalu ada no, ya, kita sudah tahu bahwa no juga sebagai partikel keterangan. No yang ini, ya, minasang, ya. Lalu aida. Nah, aida ini adalah sebagai posisi atau letak bendanya. Artinya adalah di antara, ya, artinya adalah di antara. Lalu ni. Ya, ni ini adalah partikel, artinya adalah di, ya, yaitu menunjukkan letak. Ya, letak dari posisi bendanya. Berikutnya ada gomi bako, ya. Gomi bako, apa sih gomi bako? Gomi bako artinya adalah tempat sampah. Posisinya sebagai kata benda yang ketiga, ya. Lalu yang berikutnya ada ga, ya. Ga di sini adalah partikel, partikel yang menentukan objek, ya. Partikel yang menentukan objek. Yang terakhir ditutup dengan arimas, yang artinya adalah ada untuk benda mati. Ya, minasang, ini adalah penjelasan mengenai posisi atau letak benda, yaitu di antara atau aida dalam bahasa Jepang. Semoga bisa dipahami, ya. Kalau misalnya masih belum paham juga, coba kita lihat lagi ke contoh-contoh kalimat yang lainnya, ya. Kita lihat dulu ada apa aja sih di contoh-contoh kalimat yang lainnya. Oke. Ya, ini ada 2 kalimat, ya, nggak pakai banyak-banyak. Biasanya ada 4, ini ada 2 kalimat saja. Kita lihat, ya. Kita baca dulu. Tanaka-san to Yamada-san no aida ni Shizuka-san ga imasu, ya. Tanaka-san to Yamada-san no aida ni Shizuka-san ga imasu. Gampang nih, ya. Tanaka-san artinya adalah saudara Tanaka. Yamada-san artinya adalah saudara Yamada. Aida artinya adalah di antara. Shizuka-san artinya adalah saudara Shizuka. Imas artinya adalah ada untuk benda hidup. Kalau kita terjemahkan sampai sini, sampai partikel nih, coba kita baca, ya. Tanaka-san to Yamada-san no aida ni, di antara saudara Tanaka dan saudara Yamada, Shizuka-san ga imasu, ada saudara Shizuka. Sekali lagi kita terjemahkan. Tanaka-san to Yamada-san no aida ni, di antara saudara Tanaka dan saudara Yamada, Shizuka-san ga imasu, ada saudara Shizuka, ya. Tanaka-san to Yamada-san no aida ni Shizuka-san ga imasu, ya. Di antara saudara Tanaka dan saudara Yamada ada saudara Shizuka, ya. Oke, itu contoh kalimat yang pertama. Sekarang kita masuk ke contoh kalimat yang kedua, ya. Contoh kalimat yang kedua. Daidokoro to ima no aida ni kaidan ga arimasu.
Daidokoro to ima no aida ni kaidan ga arimasu. Kita terjemahkan satu-satu. Daidokoro. Daidokoro di sini artinya adalah dapur. Daidokoro artinya adalah dapur. Ima artinya adalah ruang tamu. Aida artinya adalah di antara. Kaidang artinya adalah tangga. Arimas artinya adalah ada untuk benda mati. Kalau kita terjemahkan sampai sini, sampai partikel nih, maka daidokoro to ima no aida ni, di antara dapur dan ruang tamu, kaidan ga arimasu, ada tangga. Sekali lagi, daidokoro to ima no aida ni, di antara dapur dan ruang tamu, kaidan ga arimasu, ada tangga. Ya, daidokoro to ima no aida ni kaidan ga arimasu, ya, di antara dapur dan ruang tamu ada tangga, ya. Oke, minasan, ya, sampai di sini penjelasan kalimat untuk tata letak benda aida. Masih ada lagi yang lainnya setelah ini. Jadi minasan, sensei minta tetap semangat, jangan dikasih kendor. Karena apa? Karena pasti pola kalimat ini atau materi ini akan terpakai jika kalian nanti ketemu sama orang Jepang. Bisa digunakan untuk melakukan percakapan sehari-hari, ya. Oke, saya selesaikan sampai di sini dan kita akan lanjutkan ke materi yang berikutnya. Hai, arigatou gozaimasu.